Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Roka Channel. Kali ini kami baru di sekitar Kota Batam. Jadi kami hari ini berkeliling-keliling melihat-lihat kondisi terkini kawasan mangrove yang ada sekitar pesisir Batam, yang kondisinya sebagian sudah mulai tergusur. Tetapi di sini saya akan melihat beberapa mangrove yang masih tertinggal di kawasan ini, karena posisinya agak terjepit ya. Jadi di sini mangrove-nya lumayan jenisnya, berbagai jenis ya. Kalau kita lihat di sini ada berbagai jenis mangrove yang unik. Tadi masih umurnya sekitar 2 sampai 4 tahunan lah ini. Karena di sini saya lihat, tetapi di sini ada masalah baru ketika kita bisa melihat tumbuhan mangrove ini sudah banyak kena tree tip. Jadi tree tip itu salah satu penyebab rusaknya atau matinya mangrove itu sendiri. Seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah jenis mangrove api-api atau biasa disebut dengan Avicennia. Kebetulan ini adalah Avicennia alba. Dari lihat daunnya ya, ini masih muda sekali. Tetapi di sini kita lihat sudah banyak tree tip yang hinggap di sini. Jadi kemungkinan untuk hidupnya juga akan susah karena sudah ada tree tip banyak. Kita lihat seperti ini. Dan juga ada jenis bakau. Ini jenis bakau juga termakan oleh tree tip. Kalau kita lihat seperti ini. Ini kebetulan adalah Rhizophora apiculata. Ini Rhizophora apiculata ini pun sudah kena tree tip. Kita lihat di sini. Dan kita juga melihat lagi jenis yang lain lagi. Avicennia yang lain. Ini sama nih, Avicennia alba juga, masih juga di sini juga kena. Dan di sebelahnya ada Rhizophora mucronata. Ini adalah Rhizophora mucronata, pun ada kena tree tip juga. Cuman kita lihat di sebelah sini ada satu pohon Avicennia Avicennia officinalis. Ini enggak ada ya. Oh, ada tree tipnya tapi dikit-dikit kali, tetapi enggak terlalu banyak seperti yang lain ya. Terus yang di sebelah sini ada perpat atau Soneratia alba. Kita lihat di sini ada tree tip tapi di bawah, tapi udah cukup lumayan besar dia ya. Jadi tree tip itu hampir semua mangrove juga menyerang, jadi hama. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ada mangrove yang lain ya. Oke, kita lihat. Sampahnya banyak. Nah, di sini kita melihat pohon Ludmilla litorea. Ini sudah berbunga, tapi sudah berbuah. Ini buahnya. Di sebelahnya ada pohon api-api atau Avicennia Avicennia officinalis. Oke, kita lihat juga sebelahnya nih ada pohon api-api sudah berbuah. Oke, bagi rekan-rekan semuanya, mungkin banyak yang belum mengenal, ini adalah pohon api-api atau jenis mangrove yang lain. Ini ada sedikit berbeda dengan mangrove yang lain. Ini adalah alba atau marina ya, inilah. Oke, buahnya seperti ini. Oke, ini marina. Kalau nggak marina, alba lah ini.
agak sedikit mirip ya. Mungkin bagi rekan-rekan mungkin yang lebih mengenal, ini mangrove jenis Alba atau Marina. Kita ini ya, bijinya seperti ini. Ini buahnya seperti ini ya. Anda bisa saksikan nih buahnya. Ini wangi ya, untuk ininya bunganya wangi. Nah, harum sekali, bunganya harum sekali. Ini sebelahnya juga sama, jenis yang sama, api-api. Ya, api-api ini agak sedikit berbeda dengan mangrove yang lain karena dia punya akar, yaitu akar pensil. Kita lihat seperti ini. Ini adalah akar pensil. Nah, mungkin rekan-rekan atau sahabat Roka semuanya, mungkin kita ada di antara rekan-rekan yang belum mengenal apa itu buah mangrove atau buah bakau. Mungkin orang mengira bahwa mangrove itu adalah bakau, tetapi pada dasarnya bakau itu adalah bagian dari mangrove itu sendiri. Bakau yaitu yang sebelah, yang ini ya, saya tunjukkan ini pohon depan saya ini, yang punya ciri khas yaitu akarnya yang seperti akar tunjang yang disebut dengan bakau itu sendiri. Nah, untuk buahnya adalah seperti ini. Anda bisa saksikan, ini adalah buahnya. Nah, yang bergantungan ini itu adalah pohon atau buah bakonya, atau biasa disebut dengan propagul atau blukat. Pada dasarnya buahnya adalah yang ini. Yang ini adalah buahnya. Yang ini adalah kecambah. Jadi pada dasarnya dia adalah buah yang sudah berkecambah ketika masih di pohon, atau biasa disebut dengan vivipar. Jadi cara ekologinya sendiri, dia begitu mangrove itu kalau jatuh buahnya itu sudah cukup tua, ditandai dengan leher kontiledon yang ini berwarna kuning. Ini belum terlalu tua ya, ini ada kuning. Nanti dia akan jatuh secara alami, dia akan jatuh menancap ke lumpur. Dan seandainya dia nggak menancap ke lumpur, dia di daerah berair seperti ini, dia akan terbawa oleh air laut. Nah, seperti kita lihat di sebelah sini. Nah, ini kita lihat, ini adalah sudah jatuh, sudah terbawa arus. Makanya dia posisinya ini, dia akan ngapungnya seperti ini. Jadi ketika ngapung seperti ini, dia akan terbawa arus ke pasang surut air laut. Nanti dia akan mendarat di mana dia sendiri nanti akan menyesuaikan. Jadi secara proses alami dia akan pergi sendiri, nanti dia akan menancap seperti ini, entah seperti ini toh atau gimana, nanti dia akan menyesuaikan diri tanpa campur tangan manusia secara alami. Jadi dia akan tumbuh. Jadi dia akan ya secara proses alami lah, seleksi alam seperti itu. Tetapi kalau kita membantu untuk menancapkan, ya cuma seperti ini aja, kita tancap gini aja. Nah, ini kemungkinan besar akan tumbuh. Nah, seperti ini nih. Jadi dia akan tumbuh seperti mangrove yang lain, seperti yang di sebelahnya itu sudah tumbuh seperti itu. Jadi cara nancapnya seperti itu. Tetapi di sini juga nggak menutup kemungkinan juga ada berbagai hal yang menghambat pertumbuhan si baby mangrove ini. Salah satunya adalah tree tape. Karena kita lihat tadi, ya seperti saya ulas tadi, di sini banyak tree tape. Jadi ya harus ekstra lah, agak sedikit ekstra di sini, karena tree tape adalah salah satu hama perusak mangrove itu sendiri. Walaupun pasti tree tape itu juga ada fungsinya ya. Oke, seperti itu sedikit penjelasan. Nah, kalau ngomong soal habitat mangrove sendiri, mungkin rekan-rekan juga banyak yang tahu ini adalah pohon biasa di pesisir pantai ya. Dan itu adalah pohon apa namanya ini, pandan, atau dengan bahasa ilmiah adalah Pandanus tectonus Parkinson, seperti itu. Dan di sebelahnya ada pohon waru. Nah, ini kebetulan waru biasa, atau bahasa ilmiah adalah Hibiscus tilichius. Itu adalah asosiasi mangrove.
Dan seperti yang saya ulas di sini tadi, ini adalah pohon pantai atau biasa disebut dengan Scaevola takada, kayak nama Jepang ya. Tuh. Saya tadi melihat juga ada satu di ujung situ, masih kecil sih. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah berdekatan dengan pandan laut. Ini pandan lautnya bergerigi ya, berduri. Dan sebelahnya ada pohon nyamplung atau bahasa ilmiahnya adalah Collipilum inopilum. Ini adalah salah satu asosiasi mangrove yang memang tumbuhnya bisa di pesisir atau di perairan, karena asosiasi itu bisa dikatakan tumbuhnya juga berdekatan dengan pohon darat yang lain, tetapi terkena air asin masih bisa hidup, bisa menyesuaikan. Dan termasuk juga mungkin rumput-rumputan yang lain, ini adalah masuk asosiasi mangrove. Contoh seperti ini. Ini adalah, orang mengatakan ini adalah kayak krokot ya, tapi ini adalah sebenarnya mangrove juga yang masuk dalam asosiasi mangrove. Untuk namanya saya nggak ingat, karena mangrove sendiri terdiri dari 202 jenis. Jadi untuk mengingatnya satu persatu butuh apa ya, biasanya perlu jam terbang juga. Nah, kalau sudah biasa mengidentifikasi seperti ini, kita dari kecil sudah tahu ini adalah Bruguiera cylindrica. Ini karena jam terbang juga mungkin yang sering kita lakukan, kita lihat, kita amati. Jadi kita dari bibit-bibit kecil pun kita sudah mengenal apa itu mangrove. Jadi dari hal-hal kecil memang kita ya jam terbang lah, jam terbang kita, walaupun kadang sering lupa ya. Ini saya sendiri loh ya yang lupa ya, mungkin Anda semua tidak. Nah, belum termasuk lagi jenis asosiasi yang lain. Anda lihat ini jenis tuba ya, pohon tuba ini. Ini termasuk juga asosiasi mangrove. Lupanya namanya, saya nggak ingat juga ini. Jarang, tapi pernah saya ulas juga di konten-konten sebelumnya di Peroka Alam. Saya konten yang itu saya buat juga, mungkin bisa dilihat lagi ya. Semoga juga bisa membantu dengan rekan-rekan semuanya tentang khasanah mangrove yang ada di Indonesia, terkhusus di kawasan Batam.